Selamat sore. Halo kelas B dan kelas D ya. Selamat sore, Halo. Dok. Kortinya udah hadir ya? Untuk kelas B sudah, Dok. Untuk sudah saya sendiri. Oh Terima ya, kasih, Dok. baik. Ini berapa ini sudah? ...60 ya, saya kira sudah lengkap mungkin ini ya, yang kelas B dan kelas D. Baik, saya mulai ya. Untuk kuliah kita sore ini adalah pendahuluan protozoa ya, protozoologi, kemudian ditambah protozoa lainnya. Saya share konten dulu. Baik, sudah bisa dilihat kan? Sudah, Dok. Sudah bisa, Ya, Dok. baik, ya. Kita mulai untuk protozoologi atau dalam hal ini dari definisinya adalah protozoa dan zoo ya. Zoo berarti apa namanya, proto yang dari dunia hewan ya. Kalau di sini kita lihat ada 5 kingdom, di manakah lokasi atau posisi dari protozoa itu, yaitu Anda lihat ada Monera, ada Animalia, ada Mycota, dan Plantae ya. Berarti ada yang tumbuhan, ada yang dari tumbuhan sebetulnya dia ya. Nah, kemudian ada di sini ada apa namanya, Porifera, kemudian Platian mintes ya, pokoknya ke parasitnya di sini ada dari animalianya, dari protozoanya ya, ini protozoa ya. Ntar kita langsung ke apa itu protozoa. Nah, adalah mungkin beda dengan helmin, beda dengan ektoparasit atau arthropoda, yaitu yang makros. Kita di sini bicara mikros ya. Mikros sama ini kalau kemarin ada apa namanya, arthropoda itu yang mikroskopis tetapi bukan satu sel ya. Kalau di sini mikroskopisnya benar-benar satu sel, sehingga harus kita menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Ya, berselnya tunggal atau satu sel ya. Kemudian dia mempunyai inti ya, bisa lebih dari satu ya, karena ada yang lebih dari satu, tapi biasanya satu ya untuk protozoa itu. Kemudian mempunyai membran inti ya. Nah, ini mungkin bedanya nanti dengan bakteri ya. Bakteri kan juga satu sel ya, karena tadi kita lihat ada mungkin di golongan bakteri dia dari apa namanya, 5 kingdom itu ya. Nah, semua walaupun dia mempunyai inti satu ataupun walaupun dia bersel satu ya, tetapi dia semua apa namanya, aktivitasnya itu dapat dilaksanakan, maksudnya untuk makan, untuk bernafas, untuk itu dia sudah punya tersendiri ya. Itu namanya organella sel. Kemudian sedikit mengenai sejarah ataupun siapa sih yang menemukan atau berapa adanya protozoa itu di
dunia atau di bumi ini ya. Dari semua yang ada 74.000 ya, yang hidup bebas biasanya dia itu. Kemudian ada sekitar 7.000 aja sebagai parasit ya, berarti sedikit kan. Tapi lebih banyak protozoa itu yang ada hidup bebas atau hidup yang tidak sebagai parasit. Nah, apa itu organela sel? Ya, organela sel itu bagian dari sel atau diferensiasi dari sel itu sendiri ya. Contohnya mitokondria, lisosom, aparatus Golgi, ribosom, dan retikulum endotelium. Nah, itu semua bagian dari yang ada pada tubuh dari protozoa itu sendiri yang akan nanti berfungsi untuk melaksanakan semua aktivitasnya, baik aktivitas metabolismenya, aktivitas pengeluarannya, aktivitas untuk pencernaannya, yaitu semua itu yang mengatur. Nah, protozoa merupakan sel eukariotiknya. Nah, beda dengan prokariotik. Mungkin Anda sudah dapat pelajaran dari bakteri ya, bakteriologi. Nah, itu selnya adalah prokariotik. Nah, itulah bedanya eukariotik dan prokariotik. Ya, di sini untuk eukariotik itu dihubungi oleh sel membrana. Mungkin lebih jelasnya nanti. Nah, ini yang mungkin bisa untuk melihat prokariotik dan eukariotik ya. Ini selnya terdiri atas apa saja ya, saya kira sama, ada dinding sel, kemudian ada sitoplasmanya atau isi daripada sel itu sendiri ya. Nah, bedanya di sini adalah ini intinya ya. Dia tidak punya, kalau ini kan terlihat jelas ada batasnya ya. Inti dari protozoa itu atau sel eukariotik itu seperti ini. Nah, dia juga mempunyai anak inti, ini juga ada anak inti saya kira. Nah, tapi isinya sama, ada DNA-nya ya. Kemudian besarnya juga ya sebetulnya lebih besar protozoa ya. Lebih besar protozoa. Kalau bakteri atau prokariotik itu lebih kecil, 10 mikron dia ininya besarnya. Tapi sama-sama satu sel ya, itu yang samanya. Kemudian kita sedikit di sejarah dari protozoa. Anda masih ingat Anthony van Leeuwenhoek itu apa? Siapa? Ada yang tahu? Mungkin pelajaran dari SMA kali ya. Anthony van Leeuwenhoek. Ada yang tahu? Dia penemu apa? Penemu mikroskop ya. Gunakan fesesnya sendiri. Mungkin misalnya dia pada saat dia diare misalnya, apa sih penyebab diare ini? Ada sesuatu kah di tubuh kita ini gitu. Ternyata dia menemukan Giardia, misalnya menemukan Emeria begitu ya. Kemudian ada yang namanya Christian Huygens ya. Maaf, suara saya kedengaran ya? Jelas? Terdengar. Jelas Ibu. terdengar, Baik. Dok. Ya, baik. Ya, kemudian itu namanya binatang sandal atau paramecium ya, Anda mesti ingat mungkin di waktu pelajaran biologi gitu ya. Kemudian namanya Eimer, itu penemu Coccidia atau Pseudospermi pada vertebrata. Kemudian Los, itu penemu amuba ya, amuba atau Entamuba histolytica. Nah, demikian juga untuk genus-genus yang terdapat di hewan peliharaan dan juga manusia, mungkin pertama kali ditemukan sebetulnya itu berasal dari hewan berderajat rendah ya. Nah, itu penemuan dari penelitiannya seperti misalnya Coccidia,
itu pada siput yang pertama ditemukan, kemudian trypanosoma pada ikan salmon dan juga di katak itu toxoplasma. Nah, ini pada roden makanya namanya Toxoplasma gondii ya di spesies gondii. Nah, kita langsung saja ini masuk ke ciri-ciri protozoa ya. Kalau dari morfologi kan tadi sudah ada inti punya dia, kemudian ada sitoplasma ya. Kemudian dari pergerakannya, nah ini yang membedakan dengan masing-masing genus, mungkin nanti untuk protozoa itu ada yang menggelinding atau meluncur, kemudian ada yang pseudopodia, dengan pseudopodia masih ingat ya, pseudo palsu ya, podia itu kaki, berarti dengan kaki palsu, bergerak dengan kaki palsu. Kemudian ada dengan flagella, ada dengan silia. Nah, bagaimana dengan fisiologinya, nutrisinya, respirasinya, ekskresi, sekresi, dan reproduksi. Nanti kita akan inikan satu persatu ya. Nah, dari inti ya, ada satu atau lebih ya, seperti tadi definisinya, mempunyai satu inti atau bisa lebih dari satu. Ada namanya bentuk inti itu yang vesikuler dan kompakta, dia mengandung DNA dan juga RNA. Berarti bisa untuk diagnose secara molekuler ya, untuk menentukan asam intinya. Kemudian dari sitoplasma apa sih ada? Ya, ada endoplasma bagian dalamnya, kemudian ektoplasma lapisan bagian luarnya atau dinding luar. Ya. Nah, di sini ada bermacam-macam organela. Mungkin nanti kalau Anda ada pertanyaan seperti itu, kan segala aktivitas protozoa dikenal oleh organela sel. Di manakah letak organela sel? Ya, itu jawabannya adalah di sitoplasmanya, ya, di bagian dalamnya atau ya di sel plasmanya. Nah, ini bagian-bagian dari protozoa ya. Kita lihat inti di sini inti. Karena untuk protozoa itu yang paling penting adalah inti. Inti itu adalah pusat dari kehidupannya, pusat dari untuk reproduksinya ya, dari inti asalnya nanti. Ya, ini ada inti, kemudian ada dinding inti. Nah, kemudian, nah ini namanya sitoplasma di sini ada bermacam-macam untuk kegiatan atau segala aktivitas yang dilakukan itu dilakukan oleh ini. Misalnya sitosol, ada sentriol, ada mitokondria, kemudian ada Golgi kompleks, badan Golgi, ada lisosomnya. Nah itu ini yang saya bilang plasmanya itu plasma membrannya. Sini ada kan ada endoplasma yang di tengah dan ektoplasma yang bagian. Nah, berarti kalau ada apa namanya? Ini apa namanya nih? Ada yang tahu? Kalau panjang namanya flagel ya, kalau pendek namanya silia. Ini silia. Berarti dia muncul dari ektoplasmanya. Munculnya ini yang bertugas atau berfungsi untuk pergerakan juga. Ini ada flagel, ada silia yaitu untuk bergerak ya. Nah, apa sih fungsi inti atau juga sitoplasma? Kalau inti itu bagian yang paling penting mengatur fungsi hidup, juga mengatur reproduksi ya. Terdapat di dalam sitoplasma atau bagian endoplasmanya. Apa aja isinya inti itu adalah selaput inti, kemudian di situ ada serabut-serabut, ada serabut linen, butir-butir kromatin, ya itu penting. Ya. Kemudian ada kariosom atau plastin, itu bagiannya. Kemudian di ektoplasma atau sitoplasmanya ada bagian luarnya ektoplasma berupa hialin yang berfungsi untuk melindungi dirinya karena dia apa namanya sebagai protektif ya, dan juga untuk pergerakan. Ektoplasma itu seperti saya katakan tadi, ektoplasma muncul di situ adalah silia dan juga flagella yang untuk pergerakan atau lokomosi. Di samping itu ektoplasma itu berfungsi untuk
Di samping protektif untuk lokomosi yang ada silia dan flagelnya juga untuk sensoris ya, untuk mengenal lingkungannya. Sehingga dia bisa menghindar gitu misalnya ya. Selain itu ada juga bentukan mulut ya, bukan mulut yang sebenarnya, bentukan mulut untuk tempat masuknya makanan begitu atau tempat dia mendapatkan makanan untuk mencari makan masuk di situ atau mungkin lebih gini namanya sitostoma ya. Kemudian ada sitofaring ya, berarti sito itu bentuk sel ya, sel faring. Kemudian di bagian luar itu juga ada dinding kista ya, karena protozoa itu untuk menghindari diri dia membentuk kista ya. Kista itu biasanya dindingnya yang lebih tebal sehingga dia tahan terhadap lingkungan luar juga dari serangan-serangan yang ada di luar itu ya. Baik itu dari sinar matahari misalnya kalau ada yang ada di lingkungan luar gitu. Sehingga dia membentuk kista, mengkistakan dirinya gitu. Membuat dindingnya lebih tebal. Kemudian yang di dalam plasma dalam itu endoplasma namanya. Ya, itu untuk berfungsi mencerna makanan. Kan tadi mulut masuk makanan, kemudian dicerna itu di dalam, di endoplasma. Juga mungkin nanti memang asalnya dari inti ya, untuk reproduksi itu inti dulu membelah, kemudian biasanya kan protozoa itu reproduksinya dengan membelah diri pertama. Nah, itu juga di endoplasma itu sebagai proses reproduksi ada di situ. Juga di dalam endoplasma ditemukan bermacam-macam organela ya. Ada retikulum endoplasma, ada ribosoma, mitokondria, Golgi, vakuola kontraktil, juga vakuola makanan, juga zat cadangan makanan berupa glukogen dia simpan di endoplasma. Nah, sekarang kita di ciri-ciri untuk pergerakannya ya tadi kan dari secara morfologi ya. Secara morfologi itu ada tadi ada apa inti, ada sitoplasma, plasmanya itu ada dalam, ada luar ya, ekto dan endo. Nah, sekarang dari sisi pergerakannya ya karena ini juga makhluk hidup ya namanya tentunya bergerak dan juga menjalani fisiologinya tadi kan ada fisiologinya. Kemudian nah di sini ada bagian yang meluncur atau menggelinding. Kira-kira kalau yang bergerak dengan meluncur itu bagaimana bentuknya? Kira-kira bentuk dari protozoa ini kalau dia bergerak secara meluncur bentuknya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Halo? Dengar suara saya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira bentuk protozoa yang bergerak dengan meluncur itu bagaimana bentuknya? Halo? Halo? Dengar suara saya? Ada yang bisa jawab? Ini mendengarkan saya atau tidak ya? Halo, Claudia ada? Ada dok, saya dok. Ya. Mungkin untuk yang meluncur itu dia merupakan jenis protozoa yang tidak memiliki alat gerak dok. Jadi dia kelihatannya kayak buntung gitu. Jadi dia menggunakan Bentuknya pergerakannya pakai kira-kira badan. bagaimana bentuk? Bentuknya Biar bisa kayak meluncur bagaimana? Biar bisa menggelinding itu kira-kira bagaimana bentuknya dia? bentuknya agak membulat gitu dok. Ya bulat, bukan jangan bilang agak membulat ya, bulat Iya, gitu ya. Nah, dan iya, juga mempunyai permukaan yang halus sehingga dia bisa menggelinding meluncur. begitu ya. Baik.
Ya, Dok. Nah, itu ya biar inilah nggak enaknya kalau online ya, jadinya tidak bisa saya ngelihat siapa yang respon, siapa yang baik, ya nggak apa-apa ya itu. Kemudian nah itu contohnya toxoplasma sarcoidsistis ya, mungkin nanti ada yang presentasi toxoplasma nanti, enggak ya? Sarkoisistis mungkin ya. Ya baik, nanti kan ada yang B dan D, ada presentasi nanti. Kemudian pseudopodia, gerak yang menonjolkan bagian ektoplasmanya, kemudian diikuti oleh seluruh bagian tubuh. Itu namanya amoeba ya, berarti dia bergerak dengan kadang-kadang menonjolkan gitu sambil dia bergerak ya. Apa namanya, memanjangkan kakinya itu ya, ya anggaplah kaki ya. Pseudopodia itu contohnya amoeba. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bulat dia ya, toxoplasmanya bulat. Ini juga bulat, berarti dia menggelinding, meluncur begitu saja. Misalnya dia ada di saluran pencernaan itu yang apa namanya berair itu, dia menggelinding itu saja mengikuti arusnya. Baik, saya lanjut. Nah, ini amoeba, entamoeba ini intinya, ada beberapa inti yang lain juga. Ya banyak, tergantung dari spesiesnya ya, spesiesnya banyak. Nah, kemudian ada yang namanya flagella. Flagella itu merupakan organela seperti cambuk. Ya. Berarti cambuk itu kan berarti panjang ya. Axonema sentral dan selaput luarnya. Contohnya adalah Mastigopora ya, Mastigopora atau flagellata. Itu golongan yang mempunyai flagel. Nanti kita pelajari terutama yang di darah ada, yang di pencernaan juga ada. Kemudian gerak dengan silia. Nah, ini bedanya flagella dengan silia. Kalau flagella itu beberapa ya panjang dia seperti cambuk ya. Sana bayangkan cambuk. Kemudian silia. Silia itu mirip dengan flagella tetapi ukurannya sangat kecil, jumlahnya banyak, menutupi seluruh permukaan tubuh. Ini kelas dari Ciliata. Nah, ini contohnya ini. Ini flagella ya, ini flagel, dia punya flagel anterior ya, anterior flagel ada 3. Nah, di sini posterior flagel untuk yang apa namanya trichomonas ya, ini posterior flagel ini panjang. Ya, berarti dia ada yang anterior, ada yang posterior. Kemudian yang contoh yang silia adalah Balantidium ya, Balantidium ini ininya silianya ini pendek menutupi seluruh tubuhnya ya, seluruh bagian tubuh. Nah, ini kalau saya ini kan dari gerak-geraknya itu ya, ini flagel dengan flagella berarti dia flagellanya itu mengatur geraknya, kemudian ini silia yang ada di seluruh dinding tubuhnya. Ini sporozoa ataupun meluncur itu contohnya adalah sporozoa yang bulat-bulat itu. Nah, itu mengkontraksikan badannya gitu, badannya dikontraksikan sehingga dia akan terlihat menggelinding, meluncur begitu ya. Kalau ini yang bergerak dengan pseudopodia yaitu kaki palsu ya, apa namanya, lagi dipanjangkan kakinya, lagi ditarik, begitu biasanya dia seperti bergerak, jadinya pelan geraknya. Nah, secara fisiologi, bagaimana dia makanannya? Ya, autotrofik, mendapat makanan senyawa anorganik, mensintesa sendiri, karbohidrat, protein, lemak, dan anorganik. Ya, berarti yang ada yang autotrofik, dia melaksanakan metabolismenya sendiri. Kemudian ada yang holofilik, mensintesa klorofil, berarti punya sel apa namanya zat hijau daun ya, klorofil ya. Itu mungkin masih golongan kromatofora. Kemudian ada yang holozoik. Nah, ini kebanyakan yang holozoik biasanya mendapat makanan dengan cara ditelan melalui mulut temporer ya, itu namanya sitostoma. Kemudian makanan yang berasal dari bahan-bahan belum jadi, kemudian nanti dia bisa mensintesa atau metabolisme makanannya di tubuhnya.
itu holozoik ya, kemudian saprozoik. Nah, ini apa namanya, makanan bentuk larutan yang masuk melalui cara pinositosis, yaitu melalui apa namanya, dinding tubuhnya. Apa namanya, ada lubang-lubang ya sekitar apa namanya, membrannya itu, dinding-dinding badannya atau dinding tubuhnya itu, sehingga makanan itu masuk secara pinositosis, ada yang kan keseimbangan ini apa namanya, keluar masuk cairannya itu. Ada namanya, ada ya punya contohnya Maria mempunyai mikrofor atau mikrofil untuk menghisap dan menelan makanan. Mungkin nanti pada saat kita mempelajari protozoa saluran cerna ya, protozoa saluran cerna contohnya yang Emeria atau Coccidia itu, Anda akan lihat ada yang mempunyai mikrofil, itu kayak penutup gitu ya, penutup di badannya atau di dinding tubuhnya itu. Kemudian bagaimanakah dia bernafas? Karena kan ini makhluk hidup juga ya. Bagaimana dia memperoleh oksigen dari udara bebas, dan bagi yang berparasit itu, untuk yang berparasit di jaringan dengan cara memecah oksigen di oksigen kompleks di jaringan inangnya. Berarti dia mempunyai cara atau metabolisme dari tubuhnya untuk apa namanya, mendapatkan oksigen ya. Kalau yang di luar atau di lingkungan luar ya mungkin bisa ya. Kalau yang di jaringan bagaimana ya? Yang kan ada protozoa yang di jaringan ya, yang di sel begitu, apa ya di jaringan, sehingga dia akan memecah oksigen kompleks yang ada di jaringan itu, sehingga dia bisa akan menyerap oksigennya sendiri ya. Kemudian pengeluarannya bagaimana, ekskresi dan sekresinya. Mengeluarkan air, CO2 dan N2 melalui dinding badannya secara difusi atau melalui kontraktil vakuola. Yang mempunyai kontraktil vakuola adalah bagian yang golongan ciliata aja ya. Dia mempunyai bentukan mulut, kemudian nanti masuk di situ, diproses di dalam badannya, kemudian keluarnya juga dari situ juga ya. Kemudian apa namanya, dikontraksikan oleh ada namanya vakuola kontraktil, itu yang akan memasuk dan mengeluarkan daripada makanan dari situ. Nah, ini yang menarik di sini reproduksinya. Karena kenapa? Karena kita bicara parasit, tentunya apa? Mendapatkan makanan di hostnya ya. Bagaimana caranya dia mendapatkan apa namanya, untuk hidup ya? Untuk hidupnya dia mendapat makanan sebanyak-banyak dari hostnya. Bagaimana caranya? Nah, tentunya dia untuk apa dia memakan di situ? Untuk apa? Reproduksi. Reproduksi itu penting untuk dianya sendiri, untuk kehidupan dia, dan juga apa namanya, keberlangsungan hidupnya begitu ya. Dan juga karena parasit ya berarti menularkan ke yang lain juga. Ya, bagaimana caranya? Ada dengan pembelahan biner. Itu dari mana mulainya? Dari inti ya, inti kemudian ke sitoplasma. Inti dulu yang membelah, kemudian menjadi dua, karena ini biner berarti satu menjadi dua. Contohnya mana? Flagellata, ciliata itu bergerak membelah dengan cara biner ya. Binernya ada dua lagi, biner yang longitudinal, biner yang transversal. Kalau transversal itu apa namanya, vertikal ya, vertikal, kemudian longitudinal mendatar. Mungkin nanti contohnya bisa dilihat. Kemudian pembelahan multiple. Multiple itu apa? Satu menjadi banyak ya. Contohnya meron, skison, segmenter yang mempunyai bagian-bagian itu. Anak selnya atau merozoid atau skizozoid ya. Skison ini menghasilkan skizozoid. Meron menghasilkan merozoid, yaitu anak-anaknya. Nah, ini contohnya. Untuk biner ya, biner ini kan protozoanya, kemudian intinya membelah, mulai membelah, kemudian diikuti oleh sitoplasmanya, nanti
lama-lama dia akan mulai memisahkan diri begitu. Nah, akan menjadi dua seperti ini ya. Ingat mulainya dari inti. Kemudian yang kanan ini adalah multiple. Ini satu ya. Ini kan protozoanya satu, ini intinya. Dia menjadi dua, menjadi empat, menjadi banyak. Nah, ini namanya skison. Ini kalau sel yang mempunyai banyak inti, ini namanya skison. Nanti hasilnya adalah skizozoid ya. Di situ apa namanya, sitokinesis ya, sitokinesis ya, karena ini ini juga meron juga seperti itu ya, karena dia akan menjadi banyak di sini. Satu sel itu menjadi banyak. Kemudian ada yang namanya budding atau penguncupan atau tunas ya. Selanakan misalkan diri menjadi dewasa pembanyak prosesnya. Endodiogeni, endopoligeni, ntar dilihat contohnya. Kemudian ada yang namanya konjugasi ya, dua individu bertemu secara temporer bersatu pada bagian sisi badannya, kemudian terjadi pertukaran inti, akhirnya terjadi konjugan atau inti baru. Konjugan organisme yang mempunyai inti baru, contohnya siliata. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini bagaimana proses pembelahan tunas ya. Ini kan satu protozoa, ini intinya. Kemudian dia akan membentuk tunas, ini tunas, ya. Tunas. Kemudian ini di tunasnya itu mulai dewasa, ada intinya, begitu ada intinya. Kemudian setelah mulai dewasa dia akan memisahkan diri. Nah, inilah namanya budding, atau tunas ya, pembelahan secara bertunas begitu. Nah, ini konjugasi. Kalau konjugasi ini ada dua mikroorganisme yang saling menempel ya. Kemudian terjadi pertukaran inti ya, pertukaran inti berarti menjadi mikroorganisme baru atau konjugan baru yang mempunyai inti baru. Demikian nanti akan menjadi dua seperti ini dengan tentunya inti yang baru ya. Ini namanya hasil konjugasi, konjugannya ini dengan inti yang baru. Demikian. Nah, kemudian ini ada contoh dari Scliata, karena Scliata itu ada dua prosesnya, bisa aseksual dan seksual ya. Kalau aseksualnya itu yang menempel tadi, kemudian seksualnya itu ada jantan betinanya, ya, jantan betinanya akan terjadi meiosis, akan lebur dia menjadi satu, kemudian menjadi ini dua dari mikroorganisme yang baru. Yaitu pokoknya kalau yang seksual itu ada jantan betina. Nah, lagi satu di sini ada namanya singami, dan di sini benar-benar ada gamet yang sel jantan, sel betina. Kalau tadi tidak, kalau yang duluan ini tidak tahu jantan betinanya ya. Mana tuh? Sekali. Nah, ini disebut seksual tapi tidak tahu di sini tidak jelas jantan betina, tetapi terjadi proses ini exchange itu ya. Kalau ini benar-benar ada gametnya ya, mikrogamet, makrogamet itu adalah gamet yang betina, kalau mikrogamet gamet yang jantan. Kemudian bertemu, berfertilisasi namanya, menghasilkan sigot. Nah, ini proses singami ya, ada jantan ya, menghasilkan satu individu yang nanti hasilnya adalah sigot. Nah, itu sudah ciri-ciri dari protozoa. Sekarang kita klasifikasi. Tadi kingdomnya itu kan protozoa. Nah, sini ada 4 filum. Sarcomastigophora, apicomplexa, kemudian dari apicomplexa itu ada 2 juga, ada Haimo apicomplexa dan Epithelio apicomplexa. Kemudian ada Microspora, ada Ciliospora. Nah, ini beberapa bisa Anda baca nanti ya. Untuk flagellata itu ada
bergerak dengan flagel yang mana aja termasuk flagellata, ada Trypanosoma, Leishmania, Stomastic, Coprosoma, Hexamita, Giardia, Histomonas, Parahistomonas, Pentatrichomonas, Trichomonas. Nah itu golongan flagellata namanya. Kemudian ada yang kelas Rhizopoda, di sini adalah dengan bergeraknya dengan kaki semu, ya salah satu contohnya Naegleria, bahwa ini adalah termasuk protozoa yang Hardmanella, Dientamuba, Indamuba, Indolimat, Entamuba, Iodamuba. Kalau yang ini dengan meluncur atau golongan Spurozoa, namanya kelasnya Spurozoa. Ada namanya Hepatozoon, Emeria, Isospora, Tiseria, dan yang lain-lain. Ini termasuk Toxoplasma, Plasmodium, Decostozoon, Haemoproteus, Babesia, Theleria. Ya, itu termasuk. Kemudian ada kelas Ciliata. Di sini contohnya adalah Balantidium yang punya cilia. Baik, saya kira itu untuk protozoologi ya. Apa aja yang dimasukkan ke dalam protozoa ini. Tadi klasifikasinya ya sudah Anda tahu bahwa ada yang biar Anda tahu bahwa yang nama-namanya ini adalah termasuk protozoa begitu ya. Kemudian saya lanjutkan lanjut aja ya, ini sudah berapa menit. Lanjut aja untuk ke protozoa lain. Di sini protozoa lain itu ada Toxoplasma, Neospora, saya golongkan Sarcocistis juga, Histomonas, Trichomonas. Kenapa protozoa lain? Karena tidak ada di darah, tapi bisa juga ada di darah ya, tapi bukan termasuk protozoa darah begitu. Termasuk protozoa saluran cerna, tapi dia ada di organ begitu ya, sehingga masukkan protozoa lain. Nah, kalau kita mungkin Anda sudah tahu ya, pernah mendengar Toxoplasma itu mungkin Anda lebih banyak tahu mengenai penyakitnya ya, penyakit ini yang sangat zoonosis. Sebetulnya Toxoplasma itu adalah parasit di dalam sel yang bersifat benar-benar obligat. Dia tidak bisa hidup tanpa di sel ya, tanpa dia di dalam sel begitu. Di luar dia tidak begitu tahan hidup lama. Predileksinya bisa memasuki semua tipe sel ya, baik sel darah juga bisa, pokoknya semua macam sel begitu ya, dia bisa masukkan. Sel epitel juga bisa, semua hewan dan juga termasuk manusia, sehingga Toxoplasma ini termasuk yang zoonosis ya. Yang menjadi definitive host, kenapa mungkin di pengantar protozoa, pengantar parasitologi sudah tahu mengenai definitive host ya, atau inang definitif ya. Ada yang bisa jawab apa yang definisi definitive host? Ada? Mungkin nanti ya dibaca lagi definitive host itu ya, perkembangan. Izin menjawab? Ya. Izin menjawab, Dok, terkait definitive host itu berarti parasitnya itu terdapat perkawinan gamet atau secara seksual di hostnya tersebut. Gitu, Dok. Berarti ya seksualnya ada di host itu ya, perkembangan seksualnya ya berada di host. Baik, ya itu ya. Berarti Toxoplasma itu hanya bisa ditemukan ookistanya hanya pada kucing. Baik, saya langsung ke morfologi dari Toxoplasma. Itu dia mempunyai 3 bentuknya, sehingga dia bisa memasuki segala macam sel begitu. Nah, bentuk tropozoid itu terdapat di dalam cairan yang bentuk-bentuk cair ya, baik cairan cerebrospinal ataupun
sekresi ekskresi. Kemudian kalau dia ada dalam bentuk merozoid atau takizoid, di dalamnya itu ada bradyzoidnya, karena bradyzoid ini adalah yang infektif ya. Itu terdapat di jaringan parenteral, dapat di otot, di otak, dan juga di organ lain. Berarti bentuk takizoid itu ada di organ ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya seperti buah pisang atau bulan sabit, yang salah satunya ujungnya agak membulat dan yang lain itu adalah lancip ya. Kenapa dia harus lancip? Ya itu ada ininya ya, kegunaannya karena dia agar bisa masuk ke gampang masuk ke mana? Ke jaringan ya, ke jaringan sehingga dia perlu seperti ngebor itu ya kan harus lancip ya, harus bukannya tumpul ya, harus lancip, harus apa namanya tajam begitu ya. Kemudian yang ketiga ada ookista. Ya, ookistanya terdapat di sel epitel ya, sel epitel usus kucing. Makanya kucing itu disebut sebagai host definitif karena proses reproduksi secara seksual itu ada di kucing. Nah, seperti ini bentuknya. Ini ookista. Ookista itu mungkin nanti Anda mempelajari Emeria yang mirip ya. Dia mirip dengan isospora. Sebetulnya dia mempunyai 2 sporokista. Di dalamnya ada 4 sporozoid. Ini sporozoidnya. Nah, ini yang namanya takizoid ya. Saya bilang ini satu tumpul, ini lancip ya. Nah, ini yang kista. Kista ini yang terdapat di jaringan. Di dalamnya ini ada bradyzoid. Inilah yang apa namanya infektif ya, bradyzoid ini infektif, bisa menginfeksi. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini bradyzoidnya di sini tempatnya. Ini ookistanya ya, oositnya atau ookistanya. Tadi baru keluar, biasanya baru keluar dari feses, kucing, ya bentuknya seperti ini, kemudian ada di lingkungan luar, dia akan mengalami sporulasi namanya, itu menjadi begini ya, dia akan mempunyai 2 sporokista seperti ini. Nah, ini adalah yang di darah bisa atau di cairan cerebrospinal. Ini takizoid ya, ini namanya takizoid. Ini ada lancip, di sini tumpul biasanya. Nah, itu yang di cairan, sehingga makanya sangat berbahaya ini toksoplasma. Lanjut, nah seperti ini proses ininya. Apa namanya pembelahannya, dia pembelahan biner ya, mulai dari inti, kemudian akan membelah menjadi 2 atau biner. Nah, ini secara apa namanya molekuler seperti ini dari struktur toksoplasma ya, atau ultrastruktur ya. Ini bentuk yang lancip tadi, apical end atau bentuk yang nanti akan mengebor itu yang akan masuk ya ini. Isinya ada rotary mungkin pelumas atau apa itu fungsi-fungsinya ada ya. Ya, ini intinya. Setelah dia masuk, dia akan mulai mengalami pembelahan. Baik itu di mana di tempat dia masuk, misalnya di darah, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat siklus hidup kucing sebagai host definitif mengeluarkan ookista ya, hanya kucing yang mengeluarkan ookista. Ada di lingkungan luar terjadi proses sporogoni ya, atau sporulasi, dia akan mencemari lingkungan ya, baik itu tanah, baik itu tumbuhan yang ada di dekat-dekat tanah begitu ya. Misalnya sayuran begitu. Nah, itu akan menginfeksi semua ini kan bisa aja atau kucing juga termasuk kucing juga dia bisa kena dari ookistanya itu kalau dia ada di apa namanya lingkungan luar itu. Kemudian ini tikus, kemudian ya hewan yang lainnya, hewan lain termasuk manusia juga bisa
terinfeksi dari ini. Selain itu, ini semua ini adalah host intermediate ya. Termasuk manusia itu adalah host intermediate atau induk semang antara. Nah, manusia itu bisa terinfeksi dari ookista, dari lingkungan yang ini. Kemudian dia juga bisa terinfeksi dari memakan daging ini. Karena di hewan-hewan ini, di daging hewan ini bisa ada toksoplasmanya ya. Kan manusia biasa makan ini daging kambing, daging ayam, daging babi, ya kambing domba itu ya. Nah, dari situ juga bisa lewat daging bisa. Kemudian kalau kucing bisa dari ookistanya yang ada di lingkungan atau dia memakan tikus. Tikusnya itu tadinya kan sudah memakan dari ini. Dari apa namanya? Ookistanya itu. Di sini dia ada di jaringannya sehingga kalau anjing juga bisa kena, kucing juga bisa langsung terkena, atau mungkin hewan lain misalnya babi ya yang mungkin aja bisa makan tikus ya, itu bisa juga kena dari karena host intermediate antara host intermediate itu bisa juga menularkannya. Salah gitu. Nah, ini kalau ini kan diilustrasikan seperti ini, sama saja seperti yang tadi. Nah, ini juga ya ini kucing. Seperti saya katakan tadi kan manusia bisa dari ini dagingnya ini sama karena di manusia juga bisa keturunannya ya. Ya bisa menginfeksi atau namanya apa? Penularan secara kongenital ya bisa ke janinnya. Kalau pas ibunya kena pada saat hamil itu kena tokso dia bisa menularkan ke janinnya. Nanti janinnya bisa hidup lahir hidup tapi cacat ataupun ininya apa namanya tidak berkembang ya janinnya tidak berkembang sehingga terjadi abortus bisa juga seperti itu. Nanti itu semester berikutnya kita belajar penyakitnya. Ini saya kira sama. Ya, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, kucing, ookista ke manusia, manusia ke turunannya, dan juga manusia bisa dari daging. Nah, sekarang ke neospora. Mungkin nanti saya agak ini ya. Nanti presentasinya neospora ya? Untuk yang kelas B dan D? Iya dok, neospora pada Ya, Sabtu untuk kelas D. ya saya lewati aja nih, kita nanti diskusikan dari situ ya. Nah, mungkin bedanya, saya kira morfologinya sama untuk ya nanti diskusi. Neospora apa sarkocistis ya, anak? Neospora ya? Nanti Neospora presentasinya apa? Neospora dok pada Oh ya, Sabtu. ya itulah tadi makanya saya lewati nanti kita diskusikan di situ. Saya lanjut ke sarkocistis. Sarkocistis ini ya dia terdapat pada otot, bentuk seperti buah pisang ya sama bentuknya seperti itu. Klasifikasinya masih dalam ini sarkosistidae masih dalam satu golongan atau famili dengan Toxoplasma neospora ya. Ya ini penyakit saya kira tidak ini.
Ya, bentuknya ini ya, sarkocistis itu bedanya dengan toxoplasma mungkin dari kistanya ya. Kistanya bersegmen-segmen di sini atau sekat-sekat ya, ada sekatnya. Kalau toxo tidak. Kalau siklusnya saya kira sama, cuman di sini yang sebagai semua karnivor bisa sebagai host definitif ya. Rata-rata untuk golongan yang ini adalah mirip ya, siklusnya mirip. Yang di sini sasarannya adalah herbivora ya, karena dia ada di rumput-rumputannya kan, sehingga akan menginfeksi herbivora. Nah, ini saya kira sama intermediate host. Nah, ada pada intermediate host ya seperti ini. Di histologinya karena dia ada di ototnya. Ini kistanya. Ini kistanya. Nah, lainnya dengan yang lain, dengan toxo, dengan Neospora itu dia sudah bersporulasi ya, baru keluar sudah bersporulasi. Ada sporozoidnya di sini. Nah, di sini yang beda dengan yang lainnya tadi itu ada sarkocistis itu apa namanya, di sasarannya adalah di herbivora atau yang lebih banyak di sapi, dia bisa ada di otot-otot ini skeletalnya ya, juga di otot jantung, di apa namanya, di hati juga ada ya. Nah, di sini yang menularkan adalah anjing ya, untuk sarkocistis itu menularkan. Bukan anjing, semua karnivor yang termasuk karnivor, dia sebagai host definitif menghasilkan okista. Okistanya itu mencemari rumput-rumputan sehingga termakan oleh herbivora, sehingga herbivora itu bisa terinfeksi dan ada di predileksinya adalah di otot-ototnya ya. Bisa juga di apa namanya, jaringan otak bisa, di hati, di kidney atau di ginjal, kemudian di otot-otot gerak. Saya kira ini sama. Siklusnya sama seperti tadi. Nah, ini ada beberapa spesies sarkocistis ya. Sarkocistis cruzi, sarkocistis neisseria. Cruzi itu dapat pada apa ini, sapi apa kerbau? Ini sapi ya. Kemudian Neisseriana itu di babi, Equicanis itu pada kuda, Gracilis pada apa ini, menjangan ya mungkin. Nah, ini pada unta juga ada. Kemudian kalau os intermediate sapi yang hirsuta precancerous itu di penyakit nanti kita belajar. Kemudian ada yang berarti ini yang pada ini bisa apa namanya, menginfeksi manusia, berarti ini zoonosis ya. Yang dari babi, sui hominis bisa ke manusia, yang sarkocistis hominis pada sapi itu bisa ke manusia. Ini kemudian sedikit mengenai Histomonas. Ini sebetulnya mungkin nanti ada yang membicarakan di saluran cerna ya, itu saluran cerna, tapi saya singgung sedikit bahwa Histomonas itu termasuk yang berflagel ya. Dia biasanya berkelompok di tempat luka ya. Kemudian morfologinya apa namanya, reproduksinya biner. Nah, ini yang uniknya dia ada di cacing heterakis, telur cacing heterakis, karena Histomonas itu tidak sama sekali tidak tahan ada di lingkungan luar, sehingga dia akan sembunyi di dalam telur cacing heterakis, karena di dalam saikum sudah masuk dia ke apa namanya, ovariumnya, sehingga telur-telur yang dihasilkan oleh ovarium yang sudah terinfeksi itu mengandung dari Histomonas. Nanti yang apa namanya, host definitifnya yang paling peka itu adalah kalkun. Ayam bisa, tapi dia tidak peka, dia ayam itu dia
bisa ada tapi dia tidak sampai sakit. Nah ini dari Pseudomonas, Trakis yang ada di dalam saikom masuk ke ovarium daripada cacing, karena dia sama-sama ada di saikomnya. Cacing Trakis kan cacing saikom, itu telur keluar bersama feses, nanti fesesnya itu telur yang ada di feses itu akan termakan misalnya oleh kalkun sehingga Pseudomonas itu akan keluar di dalam tubuh dari kalkun itu sehingga akan mencari sasarannya misalnya di hati dan juga di otot kalkun tersebutnya. Nah ini kalkun, ya saya kira itu. Kemudian sedikit Trichomonas, bentuknya seperti dia mempunyai flagel juga. Mungkin seperti ini Trichomonas coitus mungkin ada sudah kita kenal. Kemudian ini Trichomonas ini yang direproduksi ya, menyebabkan ini di saluran reproduksi dia predileksi. Kalau yang vaginalis ini di vagina, biasanya di manusia. Ya, saya kira itu karena Trichomonas ini semua sasarannya adalah saluran reproduksi ya, dari vagina sampai ke uterus. Saya kira itu saja yang bisa saya kasih. Sudah jam berapa nih? Oh, sudah 1 jam ya saya. Bagaimana? Apa langsung ini ya? Langsung aja yang presentasi ya? Saya stop sharing dulu ya. Nanti aja diskusinya ya saat ini ya, saat Anda presentasi. Ya, sudah siapkah yang presentasi? Dari kelas D sudah siap, Dok. Oh ya, baik. Kita mulai aja ya untuk presentasi. Ini saya sudah 1 jam ini berbicara. Ya, silakan. Baik, Dok, izin share screen. Sebelumnya dok, izin bertanya, yang duluan presentasi kelas B apa kelas D ya dok? Mohon maaf dok, belum tidak terdengar suaranya, belum di mute. Sorry. Ya, B dan D ya. Sekarang yang sudah siap apa B? Kelas B sudah siap dok. Ya, nanti D juga ya. Siapkan ya. Halo D. Dari kelas D sudah siap, Dok. Ya, baik. Siap, Dok. Kita paralel aja ya. Maksudnya nanti setelah B langsung aja D ya kan. Mirip itu nanti biar sekalian kita diskusinya ya. Ya, silakan. Untuk B dulu boleh. Izin share screen, Dok.
Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam, Dok Apsaris, selaku dosen pengampu mata kuliah parasitologi veteriner, dan selamat malam kepada teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Neospora pada anjing. Next slide. Jadi di sini ada anggota kelompok dari B3 di mana saya sendiri yaitu Elisa Faresa dengan NIM akhir 050, ada Beatrice Atria Putri Purba dengan NIM akhir 056, ada Evangeline dengan NIM akhir 107, dan ada Fasya Nabila dengan NIM akhir 121. Next slide. Jadi adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pengertian Neospora, kemudian ada pengertian Neospora caninum dan klasifikasi morfologi, dan yang terakhir yaitu siklus hidup. Next slide. Selanjutnya presentasi akan dimulai oleh teman saya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, Elisa, terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang Neospora. Nah, Neospora itu adalah parasit protozoa yang bersel tunggal yang dapat menginfeksi ternak dan hewan peliharaan. Nah, salah satu spesies yang dikenal dari Neospora ini adalah Neospora caninum. Nah, Neospora caninum ini juga merupakan penyebab neosporosis, dan penyakit ini juga dapat mempengaruhi berbagai jenis hewan, terutama pada anjing dan hewan ternak seperti sapi. Nah, neosporosis ini juga menyebabkan kelumpuhan pada anjing, kucing, serta hewan peliharaan lainnya, dan juga pada ternak. Nah, pada anjing, Neospora caninum ini juga dapat menyebabkan gejala neurologis, terutama pada anak anjing yang terinfeksi secara bawaan. Next slide. Untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Elisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasi saya akan lanjutkan. Di sini terdapat pengertian Neospora caninum, di mana Neospora caninum itu sendiri merupakan parasit protozoa termasuk ordo Coccidia pada anjing, sapi, dan mamalia lainnya. Anjing telah diidentifikasi sebagai hospes definitif, dapat mengeluarkan ooksita bersamaan dengan fesesnya. Kemudian neosporosis infeksi berat terjadi secara kongenital pada anjing muda dengan gejala neuromuskular sehingga menumbuhkan parasilia pada kaki dan dapat menyebabkan encephalomyelitis yang mematikan. Next slide. Kemudian Neospora caninum ini sangat mirip dalam struktur dan siklus hidup dengan Toxoplasma gondii. Ada dua perbedaan penting antaranya, yaitu neosporosis atau Neospora caninum, yaitu host definitifnya adalah sapi, anjing, dan beberapa jenis kelit lainnya. Inang utamanya adalah anjing. Dan Toxoplasmosis yang umumnya merupakan penyakit manusia, domba, dan kambing, dan host definitifnya adalah kucing. Next slide. Selanjutnya presentasi saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kemudian kita masuk ke klasifikasi dari Neospora caninum. Jadi Neospora caninum ini berasal dari filum Apicomplexa, kelas Coccidiacida, subkelas Coccidiacina, ordo Eucoccidiorida, subordo Eimeriorhina, famili Sarcogistidae, genus Neospora, dan spesies Neospora caninum. Nah, kemudian untuk morfologinya, jadi pada Neospora caninum, siklus hidupnya ini ditandai dengan 3 tahap dan bersifat menular. Tahap tersebut meliputi takizoid, kista jaringan atau bradyzoid, dan ookista. Nah, tahap takizoid dan kista jaringan merupakan tahap yang terjadi intraseluler yang ditemukan di antara host. Jadi di sebelah kiri ini merupakan gambar dari oosit, yang mana ukurannya itu 10 kali 12 mikrometer. Kemudian yang tengah ini ada gambar takizoid, yang berbentuk seperti bulan sabit, ukurannya 2 kali 6 mikrometer, dia berinti tapi tidak terdapat granula-granula amilopektin. Kemudian yang gambar paling kanan ini merupakan gambar kista jaringan atau bradyzoid,
yang bentuknya ini bulat, mempunyai panjang sampai 107 mikrometer dan ditemukan terutama di sistem syaraf pusat, dan dia memiliki ketebalan dindingnya hingga 4 mikrometer. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai siklus hidup dari Neospora caninum. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke, kalau gitu bisa langsung saya lanjutkan aja. Jadi, siklus hidup dari Neospora caninum ini dapat dibagi menjadi 3 stadium. Yang pertama itu ada takizoid, lalu kista atau bradyzoid, dan yang terakhir ookista. Pada anjing sendiri, anjing ini kan host definitifnya. Jadi tadi host definitif ini bisa 3 stadium itu. Yang pertama, anjing ini akan mengonsumsi makanan atau bangkai sapi yang terinfeksi Neospora caninum ini. Lalu nanti ookista yang terdapatnya itu akan berkembang menjadi takizoid di dalam ususnya, lalu berkembang lagi menjadi kista. Lalu di anjing ini, kistanya ini akan bersporulasi dan lalu bisa menginfeksi sapi atau kambing. Jadi dari sini dapat dilihat dari anjing hospes definitifnya itu akan memakan plasenta atau fetus sapi yang udah mati. Lalu oositnya ini akan ikut keluar melalui feses dari anjingnya dan akan bersporulasi di alam selama 24 hingga 72 jam. Lalu fesesnya ini akan menginfeksi makanan atau air yang dikonsumsi sapi. Lalu sapinya ini akan sakit dan mengakibatkan anak sapinya itu menjadi aborsi, keguguran prematur, atau dengan kelainan. Atau kalau misalnya dia hidup dengan sebagai inang perantara aja, nanti dia akan tumbuh besar dan hamil, lalu anaknya itu akan kembali lagi siklusnya, dia akan aborsi, keguguran, atau kelainan, atau dengan prematur. Yang sekian dari siklus hidup Neospora caninum. Itulah presentasi dari kelompok B3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya, apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Lanjut aja dulu kelas D ya. Kelas Oh. D langsung. Nanti biar sekalian, kan juga mirip toh sama Nggih, Dok. Nggih, Dok. Yang Makasih, kelas D Dok. ya. Mohon ditunggu sebentar dulu, Dok.
Apa ini? Masalahnya apa? Halo, yang mau presentasi? Belum muncul? Izin Iya masuk, dok, Dok. sebentar. Masih ada masalah. Masih loading, Dok. Mohon maaf. Oh. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum di slideshow kayaknya ya? Iya dok. Ya, Apakah sudah terlihat? Ya, silakan. Baik, selamat malam teman-teman dan kepada Dok Sari selaku mata kuliah selaku pengampu mata kuliah parasitologi. Baik, kali ini kami dari kelas D kelompok 3 dengan materi presentasi Neospora pada sapi. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kepada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nibade Sri Anggita Maharani dengan NIM akhir 034, Luh Made Prabawanti dengan NIM akhir 143, Niputu Adelia Septiasari dengan NIM akhir 100, dengan saya sendiri Alfat Ramadan dengan NIM akhir 053. Baik, pada slide pertama akan langsung dijelaskan oleh Aba. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, izin masuk, Dok. Terima kasih untuk Alfat. Sebelumnya, sebelum masuk pada materi Neospora pada sapi, izinkan kelompok kami untuk menjelaskan tentang protozoa. Jadi yang pertama, protozoa adalah mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Protozoa biasanya berkisaran 10-50 mikrometer, tetapi dapat tumbuh sampai 1 mm. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Semua protozoa memerlukan kelembaban yang tinggi pada habitat apapun. Protozoa hidup secara soliter atau berbentuk koloni di dalam ekosistem air. Protozoa merupakan zooplankton. Protozoa mempunyai vakula kontraktil. Protozoa bersifat aerobik non-fotosintetik. Protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat gerak yang tadi sudah dijelaskan oleh doknya. Nah, di sini protozoa dibagi menjadi 7 filum, yaitu Sarcomesticopora, Labyrinthomophora, Apicomplexa, Microspora, Acetospora, Mycospora, dan Ciliospora. Salah satu filum yang sebagian besar bersifat parasit adalah Apicomplexa. Yang di sini selanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya, bisa di next slide. Baik, di sini adalah klasifikasi Apicomplexa. Yang pertama, ciri-ciri morfologinya. Ciri morfologi seperti ada tidaknya konoid digunakan untuk mengklasifikasikan mikroorganisme dalam filum Apicomplexa. Struktur ini merupakan bagian dari kompleks apikal yang digunakan untuk berinteraksi dengan sel inang. Siklus hidupnya yaitu siklus hidup Apicomplexa Apakah bisa langsung ke Neosporanya ya? Oh, baik, Dok. Nah, jadi parasit Apicomplexa ini adalah organisme protozoa intraseluler obligat. Dengan kata lain, parasit ini hanya bisa berkembang biak di dalam sel inangnya. Nah, di sini selanjutnya akan membahas tentang Neospora pada sapi. Dapat di next slide. Terima kasih. Baik, izin masuk. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian Neospora. Jadi Neospora itu merupakan protozoa lain Apicomplexa yang awal mulanya ditemukan pada anjing di Norwegia pada tahun 1984. Tapi seiring berjalannya waktu,
pada tahun 1988 ditemukan spesies protozoa baru dan diusulkan dalam genus baru. Nah, protozoa ini yang akan kami bahas dan dikenal dengan nama ilmiah Neospora caninum. Nah, Neospora caninum merupakan organisme mikroskopis yang termasuk dalam kelompok protozoa apikompleksa, yang dimana merupakan mikroorganisme eukariotik uniseluler. Dan protozoa ini termasuk dalam parasit, yang berarti ia memerlukan inang lain untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Pada umumnya, infeksinya biasanya ditemukan pada anjing dan sapi. Jadi, Neospora yang dapat menginfeksi sapi itu adalah spesies yang sama dengan yang menginfeksi pada anjing, yang dimana anjing itu berperan sebagai inang definitif dan sapi sebagai inang intermediatnya atau perantara. Nah, penyakit yang disebabkan oleh Neospora pada hewan sering disebut sebagai neosporosis. Jika menginfeksi pada sapi itu disebut neosporosis bovine, sedangkan pada anjing bisa disebut neosporosis caninum. Pada sapi, infeksi oleh parasit ini dapat menyebabkan abortus atau keguguran. Adapun secara umum, Neospora caninum ini sangat mirip dengan struktur dan siklus hidup dengan Toxoplasma gondii, yang dimana Toxoplasma gondii ini menempati filum yang sama di Apicomplexa dan sama-sama termasuk parasit. Namun ternyata ada perbedaan antara Neospora caninum dengan Toxoplasma gondii, yaitu neosporosis yang disebabkan oleh Neospora caninum, itu host definitifnya adalah anjing dan host perantaranya itu adalah sapi dan beberapa jenis kanid lainnya. Sedangkan toxoplasmosis yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii umumnya merupakan penyakit yang dapat menyerang manusia, domba, dan kambing, dan host definitifnya itu adalah kucing. Gambar Neospora caninum dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada taksonomi dari Neospora caninum. Neospora caninum ini termasuk dalam kingdom Protista, filum Apicomplexa, kelas Conoidacida, ordo Eucochidorida, famili Sarcosistidae, lalu genus Neospora, dan termasuk dalam Neospora caninum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari Neospora caninum. Jadi dalam siklus hidupnya, Neospora caninum dilambangkan dengan 3 tahapan yang dikenal menular, yaitu takizoid, kista jaringan, dan ookista. Takizoid dan kista jaringan adalah tahap yang ditemukan di antara host dan mereka terjadi secara intraseluler. Morfologi dari takizoid Neospora caninum berukuran sekitar 2 mikrometer yang dapat ditemukan pada otak, jantung, otot, hati, ginjal, paru-paru, dan limpa. Dan takizoid ini mampu berkembang biak secara cepat. Kemudian kista jaringan memiliki morfologi berbentuk bulat atau oval, panjang hingga 107 mikrometer, dan ditemukan terutama dalam sistem saraf pusat dan berkembang secara lamban. Dinding dari kista jaringan memiliki ketebalan hingga 4 mikrometer dan bradizoidnya tertutup dengan jumlah 7-8 dengan ukuran 2 mikrometer. Selanjutnya ookista. Ookista dari Neospora caninum adalah bagian penting dari siklus hidup parasit ini, karena mereka berperan dalam penyebaran penyakit neosporosis melalui feses dari hewan inang. Ookista ini memiliki ukuran sekitar 11-15 mikrometer dan biasanya berbentuk oval atau sferis, dan juga memiliki dinding yang tebal. Nah, di dalam ookista ini terdapat 2 sporokista dan 4 sporozoid yang merupakan bentuk infektif dari parasit ini. Sporozoid dari ookista adalah bentuk yang digunakan oleh Neospora caninum untuk menginfeksi inang selama siklus hidupnya. Gambar di samping adalah gambar dari takizoid, namun
Mohon maaf sebelumnya karena kami keterbatasan dalam referensi, kami tidak menemukan gambar dari bradyzoid dan ookista yang jelas. Mungkin pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke siklus hidup. Nah, sebelum saya memaparkan siklus hidupnya bagaimana, saya ingin sedikit menjelaskan kata-kata yang mungkin tadi sedikit sulit. Jadi pertama, sporozoid itu merupakan bentuk sel yang menginfeksi inang baru, sedangkan ookista stadium parasit yang berada di tubuh inang definitif berfungsi sebagai stadium reproduksi seksual. Sedangkan bersporulasi itu menular atau matang. Inang definitif itu tempat tumbuh atau dewasa, sedangkan inang perantara sebagai perantara atau carrier. Nah, untuk siklus hidupnya sebenarnya masih sama seperti yang dijelaskan oleh kelompok B3 tadi. Pertama dari anjing. Nah, anjing ini nanti mengeluarkan feses. Dari fesesnya itu terdapat ookista. Nah, nanti ookista ini akan bersporulasi membentuk 2 sporokista. Nah, masing-masing sporokista itu berisi 4 sporozoid. Nah, adapun nanti bagaimana sapi ini, bagaimana ia bisa sampai menginfeksi sapi, nanti kan anjing ini akan mengeluarkan kotoran. Kotoran itu kan bisa di rumput atau makanan yang terkontaminasi atau minuman yang terkontaminasi. Nah, itu akan diminum oleh sapi. Nah, setelah itu nanti sapi ini secara tidak langsung terkena oleh Neospora caninum dan langsung berpredileksi di dalam usus dan langsung menyerang ke bagian tertentu. Seperti yang dibilang tadi bahwa salah satu efek dari Neospora caninum adalah menyebabkan abortus, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok D3. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjut ke sesi diskusi selanjutnya. Baik, izin stop. Baik, terima kasih yang sudah presentasi. Silakan baik kelas B tadi yang fokusnya di Neospora pada anjing, kemudian kelas D Neospora pada sapi. Silakan, boleh aja kelas B tanya ke kelas D, boleh, silakan. Demikian juga sebaliknya. Silakan. Izin bertanya. Ya. Baik, sebelumnya saya izin bertanya untuk kelompok D3. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igusti Ayu Putu Cimpi Andara Devi dengan NIM akhir 003. Nah, saya izin menanyakan, mungkin tadi sudah sempat dijelaskan. Nah, saya ingin bertanya lagi, jadi apakah Neospora itu memang ada pada anjing atau bagaimana sih dia tiba-tiba dari anjing ke sapi? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, terima kasih. Begini saja, langsung ya, biar tidak lupa nanti. Yang tanya ini kemana? Ke kelas apa? Kelas D. Kepada kelas D, Dok. Kelas D ya. Oke, Dok. Silakan langsung aja ditanggapi kelas D. Dan mungkin di chat ini ada yang bertanya. Yang bertanya ini di chat ini kelas apa ya? Izin masuk, Dok. Ya. Dia bertanya untuk kelas B. Oke, Prof. Kelas Dok. B, tapi yang bertanya ini kelas apa? Kelas B, Prof. Dok.
Oh, kelas B juga. Ya, ya, ya. Ya, Iya, Dok. nanti ditanggapi dulu yang pertanyaannya siapa? Cynthia ya. Ke kelas D. Baik, izin masuk untuk pertanyaan dari Cynthia tadi, Cynthia. Jadi Neospora itu enggak serta-merta tiba-tiba berada di sapi, enggak. Jadi ada prosesnya. Jadi Neospora itu berawal dari hewan-hewan liar yang terkena kayak serigala dan lain sebagainya. Jadi nanti eh, apa namanya? Nanti kan anjing juga makan daging-daging tuh kayak dari burung dan lain sebagainya, dari hewan liar. Nah, nanti dari sana dia mulai terinfeksi terus nanti apa namanya anjing itu juga bisa terkena neospora. Nanti dari sana anjing itu mengeluarkan feses, fesesnya menyebar ke seluruh ke rumput atau ke minuman tempat sapi itu bisa makan. Nah, nanti dari pas sapi itu makan, akhirnya sapi itu terinfeksi oleh neospora. Jadi secara lambat laun akan kelihatan gejala-gejalanya seperti itu. Menurut jurnal yang saya baca. Kalau belum lengkap mungkin bisa dilengkapi langsung sama doknya. Terima kasih. Baik, tadi apa pertanyaannya ya? Untuk Cynthia. Ya. Pertanyaan tadi itu apakah neospora itu memang ada di anjing atau bagaimana? Kenapa tiba-tiba ada di anjing terus bisa menular ke sapi seperti itu, Dok? Ya. Ya, baik. Ya, tadi sudah dijawab. Ya, memang mungkin siapa gini panggilan kamu Ramadan? Siapa? Bisa Alfat, bisa Ramadan, Dok. Alfat, baik. Alfat tadi sudah menjelaskan bahwa ya tidak serta-merta ya, berarti dia bisa ditularkan juga ya. Memang anjing itu kalau saya bisa tanya ke Alfat, anjing itu sebagai apa ya? Peran anjing di sini untuk neospora itu penularannya sebagai apa dia? Anjing itu kalau tidak salah menurut jurnal yang saya baca, anjing itu sebagai host atau inang definitif. Ya, ya benar ya, sebagai inang definitif. Tadi kan sudah juga dijelaskan bahwa apa arti inang definitif? Berarti proses seksualnya atau apa namanya perkembangan seksual untuk neospora itu ada di sana. Berarti dia anjing itu menghasilkan apa? Ookistanya ya. Ookista berarti dia ada di fesesnya. Kalau pada sapi dia tidak ada di fesesnya ya. Itu di bedanya ya. Sama juga dengan toksoplasma yang saya jelaskan tadi itu. Yang bedanya tokso dengan neospora adalah dari hostnya, host definitifnya. Kalau toksoplasma adalah host definitifnya apa? Kucing. Ya, kalau ini anjing. Itu makanya toksoplasma hanya ada di feses kucing. Neospora hanya ada di feses anjing. Begitu. Makanya yang lain-lain itu baik itu apakah neospora ini gitu zoonosis? Alfat bisa jawab? Menurut jurnal yang saya baca, neospora ini tidak bersifat zoonosis gitu. Karena walaupun karena dia hanya mengakibatkan abortus dan dia langsung berpredileksi di usus sapi tersebut, Dok. Bukan berpredileksi di usus sapi ya. Dia tidak ada di usus sapi. Predileksinya adalah di mana kalau sapi itu? Ayo Alfat, lihat di gininya, siklusnya kamu. Di
berpredileksi di plasenta pada sapi bunting. Ya, berarti itu sasarannya ya, itu predileksi dari, makanya dibedakan di sini yang pada anjing dan juga pada sapi ya kan, ada yang membahas Iya. Neospora pada sapi. Kenapa dok? Neospora. Coba. Kenapa? Kenapa? Kamu kan tadi Neospora pada sapi ya, yang kelas D ya. Iya dok, Neospora pada Ya, sapi. kelas B itu Neospora pada anjing gitu. Berarti host definitifnya adalah pada anjing. Baik ya, gitu. Itu aja tambahan saya biar apa tidak apa namanya tidak melenceng bahwa fungsi atau peran dia sapi di sini sebagai host yang antara ya, bukan sebagai host definitif ya. Tetapi dia bisa menularkan ke anjing juga melalui apa? Melalui itu janin yang diabortuskan itu. Makanya kalau sekitar kandang sapi jangan ada anjing. Kira-kira nanti kalau ada terinfeksi oleh Neospora itu anjing bisa kena, dia menularkan ke hewan lain begitu ya. Karena dia bisa abortus, nanti abortusnya itu janin apa namanya? Ya fetus yang dikeluarkan waktu abortus itu berbahaya ya untuk yang lain, hewan lain. Terutama karnivora ya yang memakan daripada daging. Gitu. Baik, mungkin itu yang di apa namanya di chat itu tolong dijawab untuk kelas B, silakan. Yang Izin masuk, Dok. bertanya Atas nama Willia Lara Ervantara. Ilia ya, Ilia. Oke, Dok. Izin menjawab. Jadi dalam siklus hidup Neospora caninum itu inang definitif utamanya adalah anjing. Peran inang definitif ini penting dalam siklus hidup parasit. Di dalam tubuh anjing, Neospora caninum berkembang biak secara seksual dan menghasilkan oosista. Oosista ini kemudian diekskresikan melalui kotoran anjing ke lingkungan sekitarnya. Setelah oosista Neospora caninum ini dikeluarkan oleh anjing, mereka dapat bertahan dalam lingkungan selama beberapa bulan hingga tahunan, tergantung pada kondisi lingkungan. Hewan ternak seperti sapi atau kuda dapat terinfeksi dengan Neospora caninum jika mereka mengonsumsi pakan atau air yang terkontaminasi oleh oosista ini. Jadi oosista yang tertelan oleh hewan ternak akan menginfeksi jaringan dalam tubuh hewan tersebut dan dapat menyebabkan penyakit. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila kurang mohon ditambahkan, Dok. Terima kasih. Bagaimana yang bertanya? Sudah jelas jawabannya? Willia? Ya, baik. Baik, itu ada lagi yang bertanya, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Perkenalkan Ya. Perkenalkan, nama saya Claudia Sintabella dari kelas D dengan NIM 3 digit NIM terakhir 054. Di sini saya ingin menanyakan, Dok, terkait reproduksi dari Neospora caninum sendiri. Nah, untuk kelompok D3, apakah boleh dijelaskan terkait bagaimana proses reproduksi Neospora caninum itu secara seksual dan aseksual? Apakah pertanyaannya dapat diterima? Apabila dapat diterima, terima kasih. Sekian, Dok. Silakan kelas kemana? Kelas D ya? Ke kelas D. Baik, izin Ya, menjawab silakan. kembali. Karena kami kemarin sangat keterbatasan terhadap referensi, jadi saya menjawab sebisanya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Neospora caninum ini bereproduksi secara seksual dan aseksual.
di mana eh, nah nanti setelah di mana dari setelah mana sebentar, eh, dari mana dapatnya bahwa dia bereproduksi secara seksual dan aseksual? dari jurnal itu Dok, di sini dikatakan bahwa Neospora itu berheteroksenot fakultatif yang melibatkan inang definitif. Nah, terus untuk pengembangan tahap seksual terdata untuk pengembangan tahap seksualnya itu terdapat pada inang definitifnya dan tahap aseksual itu terdapat pada inang perantara dari parasit itu sendiri. Ya benar itu seksual apa namanya reproduksi karena menghasilkan okista kalau yang di mana Yang di inang definitifnya di anjing. di inang definitif. Ya, kalau yang tidak menghasilkan ini itu di host intermedier. Tetapi mungkin apakah begitu maksud Claudia atau bukan yang itu maksudnya pertanyaannya? Bisa dijelaskan Claudia? Maksudnya begitu dok, jadi kan ada reproduksi secara aseksual atau mungkin secara seksualnya. Nah itu boleh dijelaskan kembali nggak tentang prosesnya, begitu dok? Oh ya, mungkin kelas D yang lain yang tadi presentasi jangan Alfat aja yang jawab, yang lain bisa bantu jawab. Tadi kan banyak itu ada 4 orang. Praba mungkin atau Madesri atau Putu Adelia. Izin masuk, Dok. Ya. Mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai reproduksi aseksual dan seksualnya. Nah, pada reproduksi aseksual, takizoid yang berkembang dalam jaringan inang perantara setelah infeksi awal dan menyebabkan fase ikut infeksi. Jadi selama fase ini mereka itu dapat membelah diri secara aseksual dan menghasilkan lebih banyak takizoid dan menyebar ke berbagai organ dalam tubuh inang perantara. Kemudian untuk reproduksi seksualnya, bradizoid berkembang dalam jaringan inang perantara, terutama dalam kista jaringan yang terlokasi di jaringan otot rangka, saraf, dan organ lainnya. Dan dalam fase ini, Neospora caninum tidak membelah diri secara aktif seperti takizoid. Dan sporozoidnya adalah bentuk parasit yang ditemukan pada oosit yang terbentuk dalam usus inang definitif atau biasanya anjing. Jadi oosit ini dikeluarkan oleh inang definitif dan diperlukan beberapa proses termasuk sporogoni. Jadi sebelum menjadi infektif untuk inang perantara, itu memerlukan beberapa proses dan sporozoid ini kemudian dapat ditularkan ke inang perantara dan sebagai bentuk mengawali infeksi dan menghasilkan takizoid dan bradizoid dalam tubuh inang perantara. Mungkin seperti itu, Dok. Ya. Ya, bagaimana Claudia? Sudah bisa diterima? Sudah bisa diterima dok, terima kasih Ya. dok. Baik, ya seperti itu ya. Baik, ada lagi, mungkin lagi satu ini sudah jam ini diskusinya menarik. Ya, lagi satu mungkin ada yang bertanya? Izin masuk, Dok. Ya. Ada yang bertanya dari kelas B atas nama Sheni. Oh gitu. Oh, Oke, ya. jadi pertanyaannya itu, apa yang dapat menyebabkan infeksi Neospora pada hewan peliharaan seperti anjing? Infeksinya pada hewan. Ya. Mungkin dari Ya, teman-teman silakan. B3 dipersilahkan untuk menjawab.
Silakan ke mana ini? Ya, untuk kelas B, untuk kelas B. Mohon maaf, Dok, mungkin saya yang akan menjawabnya. Oh, ya. Jadi, infeksi nospora pada hewan peliharaan seperti anjing dapat terjadi secara kongenital, yaitu saat anak anjing terinfeksi parasit ini sejak lahir dari induknya yang terinfeksi. Selain itu, anjing juga dapat terinfeksi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh oosit atau telur parasit yang dikeluarkan oleh hewan terinfeksi lainnya. Mungkin jika kurang mohon ditambahkan, Dok. Terima kasih. Jangan bilang telur ya. Kamu bilang apa tadi? Ada telur parasit nak gitu ya? Kita bicara neospora kan di sini ya? Enggak, Dok. Mohon maaf, Dok. Mungkin bisa dilihat di siklus Anda tadi, bagus itu kelas B-nya tadi, yang di siklusnya itu kan ada apa, anjing itu kan sebagai apa, hewan karnivora ya, berarti dia bisa memakan daging kan, makan daging. Misalnya ada sapi yang mati begitu ya kan, yang mati yang terinfeksi oleh itu dagingnya dimakan kan dia neospora juga bisa ada di daging, atau mungkin yang lebih gini adalah yang ada di mana? Yang tadi sapi itu keguguran atau apa namanya abortus itu dari apanya? Dari plasenta itu yang keluar itu ataupun mungkin fetus yang keluar yang apa abortus itu ya kan, karena anjing itu kan sebagai karnivor ya bisa aja dia makan itu. Nah, dari situ dia bisa terinfeksi ya. Atau mungkin sama juga dengan tokso kan ya, kucing tuh bisa juga memakan dari ookista yang dia keluarkan karena dia mencemari lingkungan ya. Ini ya bisa seperti itu juga karena dia anjing itu mengeluarkan ookista dari neospora yang mencemari lingkungan karena sapi juga kan kenanya dari lingkungan, dari apa rumput-rumput yang tercemar oleh ookista neospora itu ya. Kalau di lingkungan sudah tercemar ya apa aja bisa kena kalau memang itu sasarannya atau apa namanya sebagai host yang bisa kena, misal sebagai host definitif ataupun sebagai host intermediate begitu ya. Berarti Terima kasih, untuk Dok. apa namanya bagaimana bisa terinfeksi itu Anda lihat aja dari siklusnya itu ya kan ada tanda panah, panahnya ada kemana, dari mana, ya itu bisa untuk menjawab ya tadi. Saya lihat untuk kelas B udah bagus ini dari apa gambar-gambar itu ya. Saya kira Baik, itu. Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Ini saya kira udah jam ya. Ada lagi mungkin atau cukup untuk kuliah? Atau diskusinya mungkin sudah ya? Izin masuk, Dok. Ya. Izin bertanya, nanti untuk PPT dan papernya itu dikumpulkan oleh semua anggota kelompok atau hanya perwakilan saja, nggih? Kalau di OASE semua ya. Mungkin saya tolong untuk yang Alphard ya, yang kelas D ya. Ada beberapa itu yang keliru dari tolong diperbaiki dulu ya. Saya kira untuk PPT yang protozoa itu saya kira enggak usah, langsung aja masuk ke apa namanya? Ke neosporanya ya, neosporanya karena kan dari tugas sudah dijelaskan neospora pada apa kamu? Pada sapi ya, untuk Sapi. kelas D. Ya. Berarti nanti untuk bagian protozoa itu bisa langsung dihapus, Dok, gitu. Ya, dihapus saja kan tidak perlu itu mungkin apa namanya dari morfologi atau dari penjelasan dari neospora itu baru Anda masuk ke
semua apa namanya, apa dia termasuk taksonomi kan juga Anda sebut tadi ya, untuk taksonominya itu morfologinya bagaimana. Saya kira itu aja untuk yang pendahuluan itu tidak usah untuk protozoa, untuk apa itu tidak usah ya. Dan juga untuk siklusnya itu tolong cari yang benar ya. Mungkin siklus di gambar itu mungkin sudah benar, tapi Anda menjelaskannya itu mungkin tadi ya kurang setuju dengan yang Anda jelaskan itu tadi. Ya, ya saya kira itu untuk di Oase kayaknya sudah dibuatkan slot sama Dok Adi ya. Anda bisa masing-masing itu menguploadnya karena biar kelihatan nama Anda. Kalau kelompok aja nanti yang mengupload yang satu orang itu aja yang kelihatannya. Tapi sebelumnya tolong dikirim juga ke saya ya, terutama ini yang alfa, yang kelas D ini biar atau sebelum ke Oase kirim dulu ke saya apa sudah benar gininya ya. Ya, yang kelas Yang D. izin Atau masuk dok, yang ya. dikirim PowerPoint atau papernya dok, ke doknya? Kamu buat paper juga? Ada papernya dok. Oh ya, paper juga sih. Ya paper. Biar saya koreksi nanti kan ininya ada salah mensitasinya itu loh maksud saya. Ini juga ya kelas B juga ya. Tolong papernya kirim dulu ke saya nanti baru di-upload di Oase biar benar ininya apa. Karena kadang-kadang ada salah mensitasinya itu loh mengambil pernyataan-pernyataan orang itu. Ya, begitu saya kira ya. Ada yang bertanya lagi? Dari kelompok D sudah cukup dok. Baik. Dari kelompok D3 juga sudah cukup, Dok. Ya, baik. Baik, kalau demikian kita akhiri pertemuan untuk sore sampai malam ini ya. Terima kasih dan selamat malam. Oh ya, sebelumnya bagaimana dengan apa namanya kuliah online seperti ini? Anda bisa mengikuti atau lebih baik atau kalau mahasiswa tanya pasti senangnya online ya. Mungkin bisa mewakili korti-kortinya coba. Izin masuk dok. Ya, Claudia ya. Saya Claudia sebagai korti kelas D. Mungkin Ya. untuk pembelajaran online sendiri kami masih bisa mengikuti dok, tetapi untuk mungkin secara kayak tanya jawabnya itu mungkin lebih terbatas di online daripada offline begitu dok. Terima kasih dok. Ya, baik. Yang kelas B ya? Ya, kelas B dok, izin Ya, masuk. James. Perkenalkan saya James, seperti kelas B. Ya. Untuk kelas B sendiri juga online bisa mengikuti dengan baik. Tergantung dari teman-teman dok. Mereka bisa online dan offline. Ya, ya, ya ini terpaksa saya online-nya karena tadi nggak bisa kuliah ada ini daripada saya tukar-tukar ini dengan dosen lain lebih baik ya seperti ini ya. Tapi kan Anda juga bisa mengikuti toh untuk online ini. Saya juga bisa langsung melihat namanya satu-satu itu baiknya ya. Oh ini namanya nih, kalau itu saya lupa, Anda sudah memperkenalkan saya ini gitu, nggak nyatet, saya lupa jadinya namanya. Kalau di sini kan kelihatan semua nama-namanya. Ya itu baiknya untuk online. Ya. Tapi jeleknya Anda tadi tidak on kamera ya untuk yang presentasi terutama ya. Besok-besok kalau lagi online misalnya, kalau pas yang presentasi aja kalau bisa on kamera biar saya lihat gitu ya. Atau pas yang presentasi berapa orang, 4 orang itu on kamera semua. Kalau bisa memungkinkan dari apa namanya laptop ataupun ininya ya. Baik, terima kasih untuk kuliah
sore sampai malam ini. Selamat malam. Sampai ketemu mungkin minggu depan ya. Baik. Selamat malam, Selamat Dok. malam, Terima kasih. Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok.